Grand opening ya. Karena ini memang sekalian juga kita di entertainnya, yaitu podcast yang temanya. Ya alhamdulillah ya, agenda hari ini itu benar-benar luar biasa. Ya, banyak dari teman artis, pengusaha, kolega, Ustadz, Habib yang hadir. Dan kenapa di 17 Agustus ini kita grand opening ya? Karena ini memang sekalian juga kita di entertainnya, yaitu podcast yang temanya itu nasionalis ya, atau temanya kebangsaan. Dan memang saat ini memang perlu kita pupuk tinggi rasa nasionalis ya, baik pengusaha maupun apapun bentuknya gitu. Jadi ya di 17 Agustus ini mudah-mudahan dikasih kemerdekaan lah untuk semua jenis usahanya gitu. Lalu memang usaha saya selama ini kan berantakan ya, karena terlalu banyak. Misalnya kayak di Condet aja ada berapa tempat gitu. Jadi kontrolnya susah, ingat waktunya. Kemarin aja kaget itu sampai istri saya ngechat, sayang kamu 1 tahun ini itu pulangnya subuh terus loh. 1 tahun berarti 365 hari saya pulang subuh terus. Wah ini gawat nih gitu. Itu baru aja di chat kemarin. Nah, jadi mudah-mudahan dengan seperti ini lebih enak controllingnya. Jadi kita akan segera proyeksikan di kota-kota besar ya. Selain ini Jawa Barat, terus Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Nah, ngebagi waktunya gimana Bang Papi? Mungkin kan ini sampai subuh. Nah ini untuk menjaga nanti ke depannya seperti apa Papi? Iya, itu makanya saat ini saya lagi berusaha investasi sistem biar semuanya lebih autopilot. Gitu. Itu yang sedang saya lakukan saat ini dengan membuka kelas training, juga membuka kelas belajar. Jadi karena pada dasarnya sekarang orang itu perlu banyak kasih pemahaman, perlu banyak belajar supaya di prakteknya lebih bagus dan lebih baik. Nah, di tengah badai PHK kan banyak banget yang anak muda sekarang jadi pengangguran juga. Nah ini gimana Pak Pim ya? Iya, bahkan saya trauma sih untuk menerima karyawan yang diterima secara massal, karena memang membludak gitu. Jadi nggak tersaring. Jadi sekarang lebih baik saya penerimaan dikit tapi lebih tertata dan lebih rapi gitu sih sekarang yang saya lakukan. Karena kemarin massal, wah mereka kadang mau ngelamar, mau kemauan kerja tinggi, tapi mereka nggak punya bekal apapun gitu. Itu yang salah kan. Misalnya nih contoh, dia melamar sebagai host live streaming, ternyata ketika kita tes dia nggak ngerti apa yang nggak boleh diomongin, apa yang melanggar, apa yang salah. Harusnya kan ketika kita mau melamar jadi host live streaming minimal banget di rumah belajar kan, atau tinggal bisa kan sekarang belajar mudah ya dengan di otodidak, tinggal apa saja kah yang dilarang dalam live gitu kan, bisa dikasih tahu tuntunan dan panduannya. Jadi memang semiris itu sih. Jadi kalau misalnya dari sekarang kita tidak berusaha untuk bagaimana kita bisa melanjutkan generasi yang baik dan menjadi generasi emas, nggak bisa menurut aku kalau kita nggak pupuk rasa nasionalisnya, rasa cinta terhadap negaranya, nggak bisa. Jadi nantinya yang ada bukan Indonesia emas, bahkan bisa jadi pengangguran jadi lebih banyak, lapangan pekerjaan semakin sulit, bahkan mungkin ya perusahaan-perusahaan banyak yang merekrut malah tenaga kerja asing atau dari luar gitu. Jadi ya mudah-mudahan di 17 Agustus ini ya saya nggak bisa merubah dunia, tapi dengan beberapa visi misi yang saya buat, modul-modul yang saya akan ajarkan kepada adik-adik calon pelajar nanti, ya bisa membantu mereka lah untuk mereka jadi pengusaha. Tadi melihat sahabat punya visi dan misi yang kritis untuk anak muda, terus mau nggak ada pengangguran, gimana nih sebagai sahabat melihat Papi gimana sih selama ini? Yang aku lihat sih Papi ini banyak menjadi mentor ya jadi anak muda. Apalagi kayak teman aku bilang Aris itu kita selalu konsultasi. Misalkan Papi udah expert banget di bagian bisnis ya. Jadi ya misalnya mau bilang mau bikin apa kita selalu konsultasi ya. Setelah main bola kita konsultasi. Pi, kalau mau bikin gini gimana sih sistemnya gitu gimana sih? Menurut aku Papi yang sekarang di umur yang sangat muda udah punya cabang hampir puluhan dan bahkan ratusan itu yang luar biasanya dia tetap edukasi dengan online, dengan sistem online, dengan bikin video tentang ini itu luar biasa. Kan nggak banyak juga ya orang-orang sukses mau bikin Papi edukasinya. Tapi ya aku so far semoga Pesta bisa maju lagi, sukses lagi dan bisa banyak membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang luar. Kayak tadi tuh Papi kan ada orang yang minta kerjaan ya malah tadi ya. Mau ngapain kata kerja Pi gitu. Jadi ya
semoga aja Prestor setelah ini buka Prestor yang mana bisa Amin. mengedukasi dan menyerap banyak pekerja di Indonesia. Tadi kan Papi bilang bahwasanya ingin jadi PS Store ini menjadi autopilot ya. Dan apakah akan menjual secara franchise juga ke mungkin ke investor atau misalkan ke teman-teman artis juga gitu? Ya. Kalau aku pribadi tadi berkaca dari Adi ya. Biasa kalau teman-teman curhat aku pasti objektif nih. Tapi bisnis ini gimana gitu. Aku bilang ya kayak franchise ya misalnya. Wah ini kamu mungkin bisa aja terima uang di depan, tapi nanti akhirnya coba yang kamu terima uangnya dia balik modal nggak gitu. Nah, atau bisnis bilar yang terbaru yang kopi, aku dukung. Wah ini bagus nih. Kalau model bisnisnya bagus, aku udah trial makanannya dan sebagainya. Pasti aku nilai sebagai objektif karena aku sebagai sebagai seorang pengusaha kan punya DNA atau firasat ya. Gitu. Feelingnya lebih kuat gitu. Jadi ya ini juga akan aku lakukan. Jadi memang sebenarnya kalau dalam hukum internasional itu kalau bisa dibuka franchise itu mungkin setelah perusahaannya itu udah jalan lama. Ini kadang baru buka tiba-tiba udah franchise akhirnya apa isi go gitu. Nah ini kebetulan Pestor kan udah 12 tahun. Nah di situ nanti baru kita akan buka franchise dan bursa saham. Itu sih arahnya nanti. Tapi itu nanti aku lebih bagus prepare dulu sebaik mungkin, sematang mungkin, baik finance-nya dan sebagainya. Baru mungkin nanti bisa ke arah IPO dan sebagainya gitu. Saya tahu sekarang nikmati prosesnya dulu sih. Berarti dalam dekat waktu ini inginnya jadinya autopilot aja dulu ya sementara. Bangun sistem yang bagus ya dan sebagainya. Investasi sistem lah saat ini. Bisa dibilang ini salah satu restoran terbesar juga masih karena melihat ini beda banget dari ya, jadi saya kan memang punya target ya, terutama target saya di usia 5 tahun lagi lah, saya di usia 35 kalau bisa punya 1 juta karyawan. Untuk memenuhi target itu kan banyak yang harus dilakuin ya. Salah satunya saya sekarang udah harus merambah nih, tahun depan minimal saya udah harus bisa minimal. Tahun depannya lagi saya minimal udah bisa mengakuisisi mall agar mall-mall mungkin bisa bisa lebih modern atau mungkin bisa lebih banyak terobosan, inovatif dan sebagainya. Gitu sih, dan beberapa juga tentang industri, tentang pabrik atau apa gitu. Tapi apa sih yang membedakan PS Store yang ini sama yang lain? Karena kan saya kayak ada buat makan gratis juga, terus ada kafe juga di atas yang Nah sebenarnya ini cuma di remake kok. Jadi pada dasarnya di Condet itu adalah laboratorium ya. Jadi sebenarnya saya di Condet itu ada rumah makan gratis, ada PS Bakery, ada semua lah, ada aksesoris, ya ada macam-macam gitu. Ada dokter juga, ya ada dokter PS Store, klinik PS Store dan sebagainya. PS sepatunya, passionnya banyak, tapi nggak bisa terkontrol. Orang yang dititipin ya gitu, cuman dititipin sekedar kerja aja pulang pergi, jadi akhirnya nggak berkembang kan. Jadi di sini saya ingin tunjukkan ketika suatu bisnis benar-benar dikelola dengan baik pasti bisa berjalan dengan baik. Jadi nanti 23 bisnis saya semuanya bisa dijalankan di sini dan itu akan jadi contoh ke yang lain juga. Memang harus bisa berkembang, terutama di laptop lah. Di laptop itu sekarang kita udah grosiran bisa gitu, itu sih. Tapi untuk 17 Agustusan hari ini gimana sih mungkin PNR ya? Menyikapinya untuk Oke, kalau aku kan buka 17 juga kan memang sengaja. Iya sengaja kan, pada dasarnya Pestor ini setiap 17 Agustus itu dimeriahkan Panjat Pinang, pesta rakyat lah gitu. Nah kali ini ya udah momennya saya manfaatin supaya biar 17 Agustus tahun depan lebih meriah lagi, lebih bisa berbuat lebih banyak lagi gitu. Itu sih. Kalau untuk karyawan sendiri ada rencana perlombaan kah nanti kan? Oh iya, pasti mereka juga akan aku apresiasi sih gitu, baik lewat bonus dan sebagainya gitu, apalagi di 17-an kan gitu. Makanya tadi bandnya mau pulang, jangan habis itu panitianya dong gitu. Tapi tadi sebelum itu saya bilang dulu, lihat tuh wartawan udah datang, udah ini, saya marahin juga panitianya. Harusnya kalian juga berlaku baik lah terhadap semua tamu sih, bukan hanya wartawan dan sebagainya gitu sih. Baru habis itu nanti giliran aku lah yang akan memanjakan mereka, menghibur mereka. Dan kita juga memang udah ada budaya setiap tanggal 1 kok. Selain evaluasi juga bagi bonus, ya macam-macam lah cara kita. Memaknai 17 Agustus gimana sih? Kalau saya pribadi saya bilang ke tim, ke karyawan kalau rame-rame, pentingnya punya jiwa nasionalis, pentingnya punya merah putih gitu. Dan itu ada di diriku, aku bilang. Makanya bagus kan itu lagu Merah Darahku Putih Tulangku. Jadi ya aku boleh ya untuk hal yang ini ya, bukan merasa pintar, bukan merasa hebat, tapi aku pribadi nggak tahu ya, merasa jiwa nasionalisku itu tinggi. Misalnya kayak mungkin ya pokoknya tentang bagaimana pribumi lebih baik ya, bangsa kita lebih baik. Iya, termasuk jujur Indonesia ya, termasuk di sepak bola itu pengeluarannya kan gede banget, tapi aku pingin ke depan sepak bola Indonesia itu bisa jadi industri, karena kita belum jadi industri, boncos. Ya, saya bisa 20 miliar lebih satu musim. Itu asli, ada RAB-nya. Jadi
boncos ini kan nggak sehat ya. Kalau hanya bola untuk politik aja kan gitu. Jadi bagaimana karya industri yang mau nggak mau kita juga bukan hanya ini tapi terlibat kan, harus terlibat. Dan alhamdulillah kan apalagi di pemimpinan Pak Erick Thohir ya, lihat kemajuannya udah ada VR, udah ada ini. Tapi yang berubah sesuatu itu kan bukan semudah membalikkan telapak tangan ya, kadang butuh proses. Makanya aku sengaja di situ aku sebutkan bahwa aku udah 4 tahun loh berjuang sini. Boleh dihitung aja lah uangnya 4 tahun itu berapa kan. Nanti mungkin di 5 tahun udah semuanya jadi industri. Ya nggak ada balasan kebaikan, mainkan kebaikan pula kan nawa itunya kan, yang penting niatnya. Tadi undang teman-teman artis juga, terus dan melibatkan teman-teman artis ikut lomba, seru banget sampai gelontorin hadiah yang wow. Itu jujur mereka masih mau lagi, ayo lagi dong, lagi dong. Tapi aku kan ada tamu kalau sibuk di game gitu atau yang lain gitu, takutnya nggak enak gitu. Jadi ya waktunya sih juga terbatas. Terus tadi siang panas banget kasihan artisnya. Crowded juga tadi. Iya, saya mikir di situ sih, bukan masalah nggak mau menggelontorkan lebih banyak dari itu tadi gitu. Berasa nostalgia juga nggak sih Pi? Yes. Tadi ngadain lomba. Yes, itu tadi ya mereka tanya kan, aku pilih yang nggak ribet kok. Ini kan kayak nostalgia, Iya. lomba kelereng. Walaupun Keanu nangis, yo udah menang, masa ada ke final ya. Perjuangan para pahlawan gimana? Lo baru cuma kelereng gitu. Dan biasa kan kecil memang ada lagi kan semifinalnya, finalnya. Dan itu sebenarnya rundown acara perlombaannya banyak banget lagi. Cuman aku lihat di luar expect aku ramai banget kan, crowded terus panas gitu. Ada berapa juara tadi Pi yang Tadi yang cewek dapat iPhone 15 sama gift box dari PS Store. Tadi juga juara 2-nya Kak Jess tadi dapat ya 5 juta rupiah tadi. Terus Johnny LBF dapat 10 juta. Kita tunggu ya, katanya mau dibagiin berkah. Di online mau. Nah ini ya sahabat saya juga lah nih Johnny LBF. Ya mudah-mudahan semua sahabat lah. Sekarang nggak mau ada musuh ya, nggak enak ya musuh apa gitu. Dan alhamdulillah banyaknya pengalaman saya udah berdamai lah dengan diri sendiri. Kalau untuk lomba favorit apa sih Pi? Kan ada Dari Mas Nah, di lomba Papi dari Pak sendiri. Dari Iya, kayaknya wartawan sebelum pulang harus lomba. Oh, ikut lomba di sekolah. Karena gua pernah buat itu keren loh, cuman main kartu apa-apa dulu waktu ketemu wartawan. Oh, yang ini, yang aku Pesta posting Award. Pesta Award viral loh. Iya, Aku rame. posting jutaan yang nonton Iya, KTP iya, kumpul gua iya, satu. iya, itu seru tuh. Gitu Itu ini seru. lomba lah, biar wartawannya juga merasakan nostalgia. Ini yang cewek lawan cewek. Lomba karung kali ya? Setuju nggak kira-kira? Setuju, setuju, habis ini Ya ikut, udah, ya. lagi dicatat namanya. Lomba itu juga nanti siapin hadiah sama bingkisannya. Udah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.